Halo pemirsa IDX Channel, senang sekali saya Kezia7 kembali menemani Anda dalam episode Woven Stock. Dan sekarang saya lagi jauh dari studio di daerah Tangerang. Kira-kira wanita inspiratif siapa yang akan saya ajak ngobrol di kesempatan kali ini? Ikutin selengkapnya terus di Woven Stock, yuk! Salah satu industri yang belum tersentuh teknologi seperti proses dan otomasi adalah industri fashion. Di mana rumitnya proses hingga sulitnya pencarian atau discovery yang harus dilakukan oleh pebisnis fashion dari awal hingga akhir menjadi salah satu alasan berdirinya Wivkind. Selain itu, pandemi yang sempat mengganggu industri fashion pada 2 tahun lalu juga menjadi momen tepat bagi Wivkind untuk membantu pembeli dan brand di segmen menengah ke atas hingga pelaku UMKM dalam menemukan manufaktur yang relevan untuk melancarkan bisnis saat kondisi industri fashion mulai menunjukkan pemulihan. Berdiri sejak tahun 2020, Wivkind merupakan platform penyedia layanan manufaktur yang dapat memenuhi segala kebutuhan produksi bisnis fashion secara lebih praktis. Dengan memposisikan diri sebagai pionir, Wivkind bertekad menjadi platform berbasis teknologi pertama untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok tekstil bagi brand fashion di Indonesia. Di samping itu, layanan manufacturing as a service yang dimiliki Wivkind juga memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan desain maupun pola jahit yang sesuai dengan keinginan konsumen. Sekaligus mempermudah dan mempercepat proses tekstil procurement, manufacturing, quality assurance, dan penyediaan logistik. Lantas bagaimana strategi Wivkind dalam mengembangkan bisnis fashion dengan teknologi? Simak perbincangannya hanya di Woven Stock. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Mbak Sarah Sofyan, co-founder and CEO dari Wivkind. Halo, apa kabar Mbak Sarah? Terima kasih kami sudah boleh berkunjung di kantornya Wivkind. Nah Mbak Sarah, boleh mungkin dijelaskan di awal dulu nih, sebenarnya Wivkind itu apa sih? Oke, jadi Wivkind kita itu sebuah startup yang bergerak sebagai manufacturing as a service untuk bisnis fashion. Jadi apa sih itu manufacturing as a service? Sesimpel mungkin dari sisi customer kita, which mostly fashion businesses, mereka bisa brand atau production agent or whatnot. Terus mereka pengen nih bikin baju atau aksesoris gitu. Terus mereka tinggal kontak kita, mereka kasih desainnya, lalu kita bikinin itu sampai barang jadi. So kita kontrol proses manufacturingnya dari end to end. Kenapa dibilang as a service? Karena kita bergerak secara cloud. Jadi kita adalah sebuah startup yang kita tidak mempunyai garment sendiri. Jadi kita kerjasama dengan berbagai macam mitra yang dimana kita mengoptimalisasikan proses tersebut sehingga dari sisi customer kita atau brand itu satisfied gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa mewujudkan mimpi-mimpinya brand, pengen produknya seperti apa, dan tadi disebutkan end to end ya. Nah tadi ada sebutan mengenai manufacturing as a service. Nah sebetulnya jenis layanan yang dimaksud itu seperti apa? Apakah itu sebuah strategi Mbak Sarah? Ya, jadi kalau dari sisi bisnis fashion sendiri, di ranah supply chain itu mereka selalu kontrol 3 faktor. Yang pertama itu adalah sisi price, ya kan. Jadi dari sisi brand mereka mau produksinya se-efficient mungkin cost-nya. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah pada saat inquiry-nya masuk, itu kita nge-matching dari apa yang mereka mau bikin sama the right manufacturer yang akan memproduksi tersebut. Karena setiap manufacturer itu mereka punya spesialisasinya masing-masing. Jadi di belakang kita matching sehingga mereka itu cocok dengan spesialisasinya dan kita melakukan bidding proses. Jadi dari sisi customer kita itu selalu mendapatkan price yang terbaik, itu satu. Faktor keduanya itu adalah dari sisi delivery timeline. Karena kan dari brand mereka selalu ngejar season, ngejar lebaran dan segala macam. Jadi itu tuh sangat penting banget, delivery-nya itu tidak boleh delay. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengkoordinasi proses manufacturing-nya dari awal sampai akhir untuk make sure bahwa setiap step-nya itu nggak ada yang mundur. Alhasil adalah delivery time-nya itu pun on time. Nah, faktor ketiganya itu adalah quality control. Jadi di Indonesia kita melihat banyak quality controlnya tuh hanya dilakukan di proses akhir gitu. Nah,
kita merubah semua prosesnya itu, di mana yang tadinya cuma ada 1 step, kita melakukan 5 step quality control gitu. Hasilnya adalah meminimalisirkan defect-defect yang dari sisi brand terima gitu. Jadi mereka bisa jualan lebih enak lah gitu. Menarik ya, karena memang kalau yang tadi disebutkan Mbak Sarah, quality control, betul sekali, karena itu kadang jadi satu fakta ya Mbak Sarah ya. Kita baru terima barangnya, baru lihat nih barangnya bentuknya kayak bagaimana, hasilnya apakah sesuai apa enggak, dan itu kadang sebenarnya memang bukan hanya di akhir tapi di ujung-ujung, dan akhirnya sudah jadi juga kan. Nah Mbak Sarah ini kemudian mendirikan lah istilahnya Wivkind ini atas dasar apa Mbak? Apakah dulu juga adalah seorang entrepreneur di bidang fashion ini? Ya, jadi sebenarnya aku start karir aku tuh sebagai professional banker. Jadi dulu aku kerja di bank selama 5 tahun di SBC. Terus udah gitu saya punya mimpi untuk jadi entrepreneur nih, ikutin teman-teman yang lain kan. Nah, akhirnya saya sama co-founder itu bikin satu brand, Women's Wear Direct to Consumer brand. Nah, dari sisi situ kita ngeliat proses journey untuk brand kok susah banget ya. Jadi especially dari sisi cari produksinya, cari tukang kainnya, itu benar-benar susah banget. Dan prosesnya itu memakan waktu yang cukup panjang dengan ketidakpastian yang sangat tinggi gitu. Nah, jadi dari situ kita merasa kok industri ini lebih membutuhkan solusinya itu di sisi supply chain dibanding jualannya. Nah, dari journey yang kita lakukan itu kita memvalidasi lah, terus kita kayak melakukan sebuah research, terus kita tanya ke berbagai macam brand owners dan memvalidasi apakah problem utama mereka itu supply chain, dan ternyata dari research kita terbukti itu. Nah, dari situ kita lihat juga kayak ternyata di Indonesia nggak banyak ya yang mencoba untuk memprovide solusi di ranah area ini gitu. Itulah yang sebenarnya men-trigger kita untuk membuat startup ini Wivkind, untuk membantu industrinya ini biar bisa lebih optimal lah. Oke, nah kalau dari sisi supply-nya sendiri, memang kalau menurut Mbak Sarah, pain apa sih Mbak? Selain dari mencari ya, mungkin itu hal yang kita sering temukan lah istilahnya. Kalau kita mau bangun brand di bidang fashion, terus nyari suppliernya, kainnya apa gitu. Tapi selain daripada itu, menurut Mbak Sarah memang ada pain-pain lain kah yang dialami? Ya. Jadi kalau di luar hanya price, itu yang tadi aku bilang ada 2 faktor yang penting, itu delivery time sama si quality control. Nah, proses manufacturing baju ini kan itu tidak 100% mesin ya, jadi banyak yang human resource lah, jadi quality-nya si penjahit itu seperti apa. Nah, di Indonesia ini atau mungkin banyak industri manufacturing baju di seluruh dunia itu memang karena campur tangan manusianya itu sangat tinggi, jadi standarisasinya itu akan susah diimplement gitu. Jadi yang kita lakukan adalah untuk mengimplement atau develop teknologi-teknologi di dalam proses manufacturing ini sehingga faktor yang tidak terstandardize tersebut itu lebih diminimize gitu. Jadi lebih tinggi lah certainty-nya dari sisi delivery time sama quality control-nya. Oke, tapi kalau mau lihat secara general Mbak Sarah tentang industri fashion terutama di Indonesia, how do you see this? Bagaimana Mbak Sarah melihat, apakah melihat kan sekarang istilahnya kompetitor di bidang fashion itu cukup banyak ya gitu. Bagaimana Mbak Sarah melihat apa yang terjadi di dalam negeri di industri fashion khususnya? Kalau saya lihat sih dari sisi industri fashion optimistik ya. Jadi kalau misalnya melihat beberapa research memang curve-nya itu masih upward trajectory. Jadi dari sisi setelah pandemik 2020 memang Indonesia mengalami penurunan sekitar 40%, tapi dari 2020 sampai sekarang itu masih continuous upward trajectory. Nah, kenapa menarik juga adalah saya mau mention dari sisi ekspor. Jadi kalau misalnya melihat Indonesia ini sebenarnya hasil dari produksi baju itu sebenarnya dikemanain sih? Sebenarnya lebih banyak diekspor daripada didagangkan di lokal, dan paling terbesar adalah pembeli impor dari produksi hasil baju di Indonesia itu di United States, di Amerika. Nah, jadi kalau misalnya lihat market size misalnya kayak fashion di seluruh dunia itu kan 1,5 triliun US dollars, 20%-nya itu lies cuman di satu country doang di Indonesia. Di Amerika. Nah, kenapa Amerika ini menarik? Karena kalau misalnya kita melihat research, jadi sebelumnya itu impornya US terbesar di Cina kan. Nah, cuman sekarang kan ada US and China tension tuh yang semakin kuat ya. Jadi kalau lihat dari data tahun kemarin, itu portion dari yang tadinya US impor ke Cina, itu sekarang pindah ke negara-negara Southeast Asia yang lain. Kalau kita ngelihat Southeast Asia, itu manufacturing countries tuh sangat limited. Cuman ada Vietnam, Bangladesh, Indonesia gitu. Nah, jadi Indonesia ini
terkena lah impact-nya di mana penyerapan ekspor dari Indonesia kepada United States itu meningkat gitu dengan si geopolitical economy ini. Jadi sebenarnya growing demand-nya, tapi dari kita juga sebenarnya potensinya juga besar, terutama di Southeast Asia ya. Nah ini menarik, kita akan bahas lebih dalam lagi di Women's Talk sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Nah pemirsa, kembali lagi di Women's Talk, saya masih bersama dengan Mbak Sarah Sophian, co-founder and CEO dari Wivkain. Nah Mbak Sarah, dari tadi kita ngobrol di sini, tapi kita belum cerita kita ini sekarang lagi ada di mana ya. Nah kita ini sekarang lagi di kantornya Wivkain, dan kebetulan di belakang kita ini adalah sample room ya Mbak Sarah ya. Jadi yang ada di belakang saya dan Mbak Sarah ini adalah sample room di mana ada banyak contoh-contoh kain. Jadi kalau mungkin kalau online tuh kadang nggak kebayang ya Mbak ya, nggak bisa lihat juga bahannya seperti apa. Nah kalau di sini berarti bisa datang, bisa langsung pegang, bisa konsultasi juga ya Mbak Sarah ya? Bisa juga. Wah, jadi langsung aja kali ya kalau misalnya mau mampir bisa ya. Nah Mbak Sarah, tadi kita udah ngomongin soal Wivkain, terus kita udah sempet juga ngomongin terkait dengan industri fashion di Indonesia. Nah kalau memang dari pain-painnya sendiri kan yang dialami dari brand, sebetulnya jadi layanan yang Wivkain mau tawarkan ini seperti apa gitu. Karena mungkin jika saya seorang dari brand misalnya, terus kemudian saya punya desain tapi don't know what to do about it gitu. Apa yang kemudian Wivkain bisa tawarkan Mbak Sarah? Ya jadi sesimpel dari sisi brand, terus mereka tinggal kasih tahu kita inquiry-nya, saya mau bikin ini dengan technical dokumentasi ini dan segala macamnya. Oke, kita akan ambil inquiry tersebut, terus kita akan matchingin dengan manufacturer yang terbaik lah untuk membuat produksi tersebut. Lalu kita akan buatin sampel. Jadi kayak sampel satu kita akan buatin kepada si brandnya, lalu mereka bisa lihat quality workmanship-nya dan segala macam. Terus biasanya mereka ada komen-komen, lalu kita revisi dari sampelnya tersebut. Nah biasanya dari sampel kedua ini tuh udah sesuai banget sama apa yang mereka mau kan. Lalu dari situ setelah ordernya turun, itu kita akan memproduksikan kepada mitra-mitra kita. Jadi dari sisi brand itu hanya deal sama kita aja gitu, dan kita akan optimalisasikan untuk delivery ordernya di waktu yang tepat dengan quality control yang baik seperti itu. Berarti bisa kalau misalnya datang dari nol lah istilahnya ya. Tapi kalau misalnya saya udah punya istilahnya desainnya sendiri, udah punya bahannya sendiri, itu juga bisa Mbak Sarah? Bisa, jadi kita ada 2 service. Nah ada yang namanya FOB, itu lebih ke full service manufacturing. Jadi dari desainnya, kita yang procure kainnya, aksesorisnya, sampai kita jahit, lalu kita kasih outputnya udah berbentuk pakaian atau aksesoris jadi. Tapi ada juga kan brand mereka udah punya kainnya sendiri gitu. Jadi kita keluarkan service namanya CMT. Jadi kita hanya mengassemble aja atau kita hanya menjahit dan segala macam dari kain dan aksesoris yang udah diberikan sama si brandnya sendiri. Oh oke. Jadi bisa mau yang dari punya modelnya aja, terus abis itu untuk dari bahan bisa di-provide dari Wivkain, atau sudah punya bahan juga terus datang ke Wivkain untuk dibuat, dijahit juga bisa ya Mbak Sarah ya. Nah berarti Wivkain ini juga bekerja sama dengan mitra-mitra garment juga ya? Betul. Oh, apakah kemudian melibatkan UMKM atau seperti itu? Ya, jadi kalau kita ada mitra yang kain aja. Jadi kain itu kita sekarang ada sekitar 150 mitra. Kalau garment atau penjahit-penjahitnya kita sekarang ada sekitar 60 mitra. Di akhir tahun ini kita target untuk jadi 150 juga, jadi total 300 mitra. Memang banyak UMKM juga gitu. Jadi dari sisi lokasi memang paling banyak itu kita start di Jawa Barat dan sekarang udah mengekspansi networknya ke Jawa Tengah juga. Oh, berarti sudah di luar Jakarta juga ya sebetulnya mitranya ya. Nah, dari mitra yang sekarang terus kemudian brand yang ada berapa banyak brand Mbak Sarah kira-kira yang sudah bekerja sama dengan Wivkain? Kalau total mungkin kita ada sekitar 500-an brand ya. Ya, 500-an brand. Jadi memang ada brand yang mereka full service, manufacturing sampai inputnya juga. Ada memang mereka yang saya maunya beli kainnya aja deh gitu. Oke, dari skala brandnya, apa memang sudah yang ada yang di-provide dari yang brand kecil misalnya, atau memang targetnya
pasarnya untuk brand-brand yang sudah Kalau besar? untuk manufacturing as a service kita memang sekarang profile customer-nya lebih banyak yang udah medium size gitu. Karena kan kita ada MOQ levelnya ya untuk memproduksikan sebuah desain gitu. Jadi memang brandnya itu udah mungkin mereka 5 tahun atau lebih dalam industri dan sell through rate-nya juga udah oke. Dari mereka untuk menyerap MOQ-nya itu udah bukan jadi masalah lagi untuk mereka. Nah, di semester 2 nanti kita akan launching namanya Ready to Produce. Nah, apa sih itu Ready to Produce? Jadi, kalau misalnya kita lihat dari brand-brand yang baru ini, itu kan blokernya selalu di technicalities lah ya. Jadi, misalnya mereka mau bikin apa, terus kita minta, oke, technical dokumentasinya, biasanya itu menjadi blocker yang lumayan tinggi nih untuk brand-brand yang kecil. Jadi, kita nih di semester 2 mau ngeluarin yang namanya Ready to Produce, di mana kita akan desain lumayan banyak. Dari desain-desain itu yang kita bikin, kita udah pegang formula polanya, size gradingnya, dan segala macam. Jadi dari sisi brand pada saat mereka mau order, mereka udah tidak perlu submit atau membuat segala macam technical documentation yang selama ini tuh selalu menjadi blocker. Ya kalau di Indonesia sendiri kita memang customer paling banyak tuh di Jawa Barat ya. Jadi di Bandung dan sekitarnya sama dari sisi Jabodetabek area. Nah kita untuk dari Indonesia sendiri sekarang mau mencoba menargetkan lebih ke pulau-pulau lain gitu, kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Nah di luar itu memang kita punya misi untuk lebih mengoptimalisasikan industri Indonesia ini tuh lebih banyak porsinya tuh kepada ekspor gitu. Jadi memang di semester 2 kita lumayan committed di Wivkain sendiri untuk mulai mendapatkan customer ekspor dari luar. Nah menarik sekali, kita akan bahas lebih banyak lagi dan lebih dalam terutama tentang bahasaranya sendiri ya. Di segmen selanjutnya tetaplah bersama kami di Women's Talk. Mari Mbak. Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Mbak Sarah Sophian. Mbak Sarah, kalau mau lihat Wivkain tentunya nggak lepas pasti dong sama sosoknya Mbak Sarah pribadi. Nah, Mbak Sarah, kalau boleh tanya nih, Anda susah nggak sih jadi womenpreneur? Gimana kayak apalagi harus balancing antara kehidupan keluarga dan pekerjaan? Kalau mau jujur sih susah. susah. Cuman mungkin yang susahnya jugglingnya ya. Jadi kayak misalnya kadang nih kayak misalnya di kantor dari pagi kita udah mulai kerja, terus biasanya kan kalau udah mulai masuk udah mulai in the zone tuh ya, udah mulai pikirannya udah mulai tak. Nah terus tiba-tiba kalau udah ada urusan anak, tiba-tiba suster telepon atau suami telepon atau segala macam itu kan nggak mungkin nggak diangkat juga kan. Jadi memang challenge terbesarnya itu jugglingnya itu, tiba-tiba lagi di tengah-tengah harus keluar sedikit, terus urusin segala macam hiruk pikuk yang ada di rumah, balik lagi ke urusan kerjaan, itu kan susah banget tuh untuk nge-switch pikirannya balik lagi ke si berapa menit yang lalunya ini. Gitu, jadi memang challenge-nya tuh dari si jugglingnya tersebut sih. Nah, kalau Mbak Sarah sendiri punya karakter leadership tersendiri nggak mungkin di Wivkain ini atau in your personal life dalam kegiatan sehari-hari melead orang lain, ada karakteristik tertentu nggak? Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi juga ya, dan ini juga yang saya banyak pelajarin di luar gitu, actually the right leaders itu harus bisa untuk create a lot of leaders juga gitu. Jadi tipe leader kan beda-beda gitu, ada yang authoritarian gitu, jadi kayak memang dictating kayak ini harus ini gitu. Alhasilnya adalah mungkin lebih ke micromanagement kan. Cuman the right type of leadership to me is actually leadership yang bisa nge-rate a lot of leaders juga gitu. Jadi memang di Wivkain ini sebisa mungkin me and the founders juga berusaha untuk bikin team members and they're also our partners juga kan. Jadi agar mereka tuh bisa becoming leaders of themselves gitu. Dari sisi situ culture-nya terbangun lebih kepada startups yang problem solving gitu dibanding very sticking to the book atau to the SOP base or policy base. Satu fun fact ternyata di Wivkain ini co-foundernya juga both are women ya Mbak Sarah ya. Nah kalau dilihat buat istilahnya buat pemirsa IDX Channel semua di luar sana yang mungkin juga adalah salah satunya womanpreneur. Kalau Mbak Sarah melihat woman leadership, womanpreneur di luar sana, apa sih biasanya tantangan terbesarnya Mbak Sarah? Tantangan terbesarnya sih lebih ke itu ya, juggling segalanya sih ya.
gitu. So I think that's the biggest challenge gitu, karena kalau dari sisi womanpreneur, especially kalau udah mompreneur gitu kan, jadi ada hal-hal tertentu yang memang whichever dari sisi kerjaannya mungkin lagi urgency atau segala macam, cuman kalau udah yang namanya urgency dari anak-anak ya apapun harus di drop kan. Jadi memang itu tuh pasti I'm sure a lot of mompreneurs juga banyak challenge-nya di situ sih. Jadi memang dari sisi perusahaannya sendiri, supporting system untuk timnya itu juga harus sudah kuat sih. Jadi when there's something urgent I need to leave, dari timnya yang lainnya tuh udah pick up-nya cepet gitu, dan bisa nerusinnya itu juga lumayan cepet. Apa yang membuat Mbak Sarah akhirnya bertahan sebagai womanpreneur atau ya bahkan di industri fashion saat ini? Apa yang membuat Mbak Sarah setia bahkan berkomitmen sampai di titik yang sekarang ini, Mbak Sarah? Mungkin lebih ke passion juga kali ya. Jadi kalau misalnya waktu aku lagi when I was working in a professional world, jadi corporate banker gitu, mungkin the incentive and the type of motivation is quite different gitu kan. Jadi try to go on top of the corporate ladder. Cuman di saat I shift into an entrepreneur, the motivation is very different lah. Jadi mungkin lebih ke sisi passionnya sih. Jadi memang di Wavkind ini juga kan kita banyak di dalam ekosistem yang UMKM juga ya. Jadi gimana caranya tuh kita percaya sih di dalam diri kita sendiri tuh Indonesia memang one of the strongest manufacturing hubs gitu. Tapi kenapa makin kesini-kesini kok kita jadi agak ketinggalan sama neighboring countries juga gitu kan. Dan menurut kita itu is not because of the resources di dalam negeri ini, cuman mungkin ada proses yang harus lebih dioptimalisasikan sih. Mbak Sarah punya satu istilahnya apa ya, tips mungkin atau satu insight buat mereka yang di luar sana yang juga mungkin sekarang lagi ambil courage untuk masuk sebagai entrepreneur, tapi juga seorang wanita juga yang harus balance sama keluarga. Ada tips nggak buat wanita di luar sana, Mbak Sarah? Jadi mungkin lebih diberanikan diri untuk mulai dari langkah pertamanya aja sih ya. Karena kan kalau misalnya kita mau mulai sesuatu tuh udah ngebayangin ujungnya udah pasti ketakutan duluan kan. Kayak it seems like a big step gitu. Cuman kalau misalnya the first step is always the hardest. Jadi kalau misalnya udah melangkah ke step pertamanya secara step kecil, it's not as scary gitu. Nanti dari step itu ngelihat step ke depannya lagi, so small steps at a time makes it easier sih. Tapi memang harus ada sedikit push untuk lompat ke step pertamanya itu sih. Jadi I think the tips is just do it lah ya. Mulai dulu ya Mbak Sarah ya. Nah kalau ngomongin soal passionnya gimana Mbak Sarah? Kalau Mbak Sarah waktu itu bagaimana menemukan oh ini passion saya dan akhirnya berani gitu untuk ambil big step ini, pindah dari pekerjaan sebelumnya terus untuk memulai Wavkind? I think mungkin dari sisi passion untuk solving things sih. Jadi waktu lagi aku di bank kan aku kerja di salah satu bank yang lumayan rigid lah gitu ya. Jadi it was one of the biggest global banks, dan dimana kalau yang namanya global banks itu regulation-nya juga yang paling tebal. Jadi semakin saya berada di dalam working as a corporate banker, saya ngerasa juga learning curve-nya jadi lebih menurun lah gitu. Marginal of the learning curve-nya juga diminishes over time. Jadi dan at the end of the day I feel like a robot gitu. Jadi lebih ke ngerjain semuanya tuh harus ngelihat ke SOP, semuanya harus ngelihat policy procedure. Mau sosok kreatif dikit atau mau try to do things a little bit different, itu is practically very difficult lah. Karena namanya global banks kan birokrasinya tinggi ya. Jadi and I start to feel opportunity untuk berkaryanya semakin sedikit sih gitu. Jadi dari situ I decided to resign dan untuk coba sesuatu sih, untuk actually solving something. Nah untuk ada tips nggak Mbak Sarah, quotes atau nggak dari kehidupan Mbak Sarah yang Mbak Sarah selalu pegang, ini quotes hidup saya, maybe bisa di share sama pemirsa IDX Channel Women's Talk hari ini? Apa ya quotes ya? Mungkin ya just try your best, I think, karena kita sebenarnya cuman bisa berusaha aja sih ya. Jadi apapun itu pasti kan juga selalu ada unexpected accident lah, selalu ada proses, and sometimes tiba-tiba ada unexpected hal positif gitu. Tadinya nggak bisa, tiba-tiba pintunya kebuka dari mana tahu gitu kan. There's always things like that sih. Jadi
dari end-nya akan seperti apa sebenarnya kita nggak pernah tahu ya. Yang kita bisa lakukan ya kita cuman bisa berusaha semaksimal mungkin aja sih. Jadi fokus lakuin yang terbaik, apa yang ada di depan ambil dulu, just do it ya tadi kalau kata Mbak Sarah. Oke Mbak Sarah, insightful sekali, terima kasih buat kesempatannya kita boleh sharing-sharing di Women's Talk hari ini. Dan pemirsa semoga ini jadi inspirasi baru, jadi insight baru buat pemirsa di rumah. Dan terus saksikan Women's Talk IDX Channel di episode selanjutnya dan bye-bye, sampai jumpa lagi.